Bab 1178. Lin Yu tidak berbicara, menoleh dan memberinya wajah tenang. Dou Xingyi buru-buru bergegas ke Bailey dan berkata dengan suara rendah, "Jangan bicara dulu, pria itu akan memberitahu kami setelah dia menghabiskan denyut nadinya." Bailey tidak berbicara lagi, mengerucutkan bibirnya, matanya berkerut erat, lapisan tipis keringat keluar dari hidungnya, dan ekspresinya cemas dan gugup. Setelah beberapa saat, Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, denyut nadinya sangat aneh. Situasinya tampak serius, tetapi tampaknya tidak terlalu serius. Berbicara, dia bangkit dan membuka mulut dan mata Rose dan melihatnya. Apakah ini serius atau tidak serius? Bailey dibuat tidak disebutkan namanya oleh kata-kata Lin Yu, dan bertanya dengan dingin, "Maukah kamu menemui dokter?" "Apa yang kamu bicarakan? Suami kita tidak bisa ke dokter." Pada saat ini, Li Zhensheng juga turun tangan dan berkata dengan dingin, "Bahkan Ratu Inggris ditundukkan oleh keterampilan medis suami kami. Di China yang sangat besar, tidak ada yang bisa melampaui keterampilan medis suami kami. Karena dia sangat ahli dalam pengobatan, mengapa dia tidak bisa melihat kondisinya?" Bailey bertanya dengan mendengus dingin. "Apa menurutmu menemui dokter hanya sekedar berkeluarga?" "Baiklah, Saudara Li." Lin Yu bergegas ke Li Zhensheng dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Li Zhensheng untuk tidak bertengkar dengan Bailey, lalu menoleh ke Dou Xingyi dan bertanya, "Xingyi, ketika Saudara Li menelepon barusan, nadanya jelas sedikit khawatir. Apakah kamu melakukannya untuk Rose?" "Saya mendapatkan denyut nadi saya. Bukankah situasinya optimis? Jenis denyut nadi apa yang Anda temukan?" Dou Xingyi melihat lurus ketika dia mendengar suara itu, mengerutkan kening dan berkata dengan beberapa keraguan, "Saya baru saja memeriksa Sister Rose. Ada trauma yang jelas di bagian belakang kepalanya. Ini seharusnya menjadi alasan utama dari komanya." Ketika dia memeriksa denyut nadinya, dia merasa bahwa denyut nadinya mengambang dan lambat pada awalnya, tetapi dia segera merasa bahwa denyut nadinya sangat deras dan berserabut, dan setelah beberapa saat menjadi licin dan tipis. Denyut nadinya tidak pasti, dan tidak mungkin untuk menentukan kondisinya. Justru karena denyut nadi Rose yang berfluktuasi, dia tidak berani mendiagnosis Rose, jadi ketika Li Zhensheng memanggil Lin Yu, nadanya sangat serius. Li Zhensheng tahu bahwa Dou Xingyi telah mengikuti Lin Yu begitu lama, dan keterampilan medisnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Di masa lalu, terlepas dari tingkat keparahan penyakitnya, bahkan jika dia tidak dapat disembuhkan, dia setidaknya dapat mendiagnosis pasien berdasarkan denyut nadinya, tetapi ini adalah pertama kalinya muncul. Dia tidak berani didiagnosis, jadi Li Zhensheng sedikit khawatir. "Tuan, Anda seharusnya bisa melihat apa yang terjadi dengan mawar itu." Li Zhensheng berkata kepada Lin Yu penuh harap. "Hasil detak jantungku sama dengan Xingyi." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Berdasarkan situasi Rose saat ini, aku tidak berani mendiagnosis kondisinya untuk sementara waktu." "Kamu tidak bisa didiagnosis." Ekspresi wajah Li Zhensheng berubah tiba-tiba ketika dia mendengar suara itu, dan dia terkejut. "Tidak. Bukankah hanya aku dalam keadaan koma setelah terluka? Anda tahu, penyakit ini ada di depan Lin Yu sebelumnya, dan pada dasarnya itu adalah pediatri, tetapi saya tidak berharap bahwa bahkan Lin Yu tidak dapat didiagnosis saat ini. Saudara Li, seperti koma traumatis semacam ini, situasi intrakranial sangat rumit. Dalam pengobatan barat, perlu untuk mengambil film dan kemudian mendiagnosis kondisinya." Dou Xingyi berkata dengan suara yang dalam, "Tentu saja, pengobatan Tiongkok juga memiliki kriteria penilaiannya sendiri, tetapi situasi Sister Rose cukup istimewa, denyut nadinya tidak menentu, dan diagnosisnya tidak mungkin." "Benar saja, Dukun." Bailey mendengus dingin, lalu bergegas ke mawar, mengulurkan tangan untuk memegang mawar ke samping. Namun, begitu dia mengulurkan tangannya,
dia dengan kuat digenggam oleh tangan yang besar dan kuat. Ekspresinya berubah, dan ketika dia melihat ke atas, dia sangat marah ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Yu. Dia menarik tangannya kembali dengan kuat, mencoba membebaskan diri. Ayo, tetapi kekuatan di tangan Lin Yu begitu besar sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Biarkan aku pergi. Bailey berteriak dengan marah, saya ingin membawa Rose ke rumah sakit. Jangan khawatir, meskipun saya tidak bisa melihat gejalanya untuk saat ini, bukan berarti saya tidak bisa merawatnya dengan baik. Lin Yu melirik Mawar di tempat tidur, dan berkata dengan tegas, jika kamu kembali ke rumah dengan jiwa jarum kelima dalam metode jarum Dharma, kamu harus dapat menyembuhkannya. Kamu yakin? Bailey bertanya pada Lin Yu dengan suara dingin, apa yang harus saya lakukan jika Anda tidak menyembuhkannya setelah memberinya suntikan, tetapi malah memperburuk kondisinya? Hei, anakmu sangat tidak tahu berterima kasih. Wajah Li Zenseng tenggelam, dan dia mengutuk Bailey dengan suara dingin, siapa yang kamu curigai? Jika suami kita tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu, apakah kamu akan kembali hidup-hidup? Bailey meringis ketika mendengar ini, dan tidak berkata apa-apa. Aku tahu kamu peduli dengan Mawar. Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik Bailey, matanya sedikit berubah, dan dia berkata dengan lemah, aku peduli padanya tidak kurang dari kamu. Oke, aku akan membiarkanmu menyembuhkan Rose. Jika Rose tumbuh dewasa, aku harus membunuhmu. Bailey berkata dingin kepada Lin Yu, matanya tajam, karena dia terlalu peduli tentang Mawar dan dia selalu menganggap Lin Yu sebagai saingan cintanya. Meskipun Lin Yu mengirim seseorang untuk menyelamatkannya, dia tetap tidak ada hubungannya dengan Lin Yu. Terima kasih. Kamu keluar dulu. Lin Yu, Chong Bailey dan Li Zenseng melambaikan tangan mereka. Tidak, aku ingin tetap di sisi Rose, dan aku tidak bisa meninggalkan satu langkah pun. Bailey berkata dengan suara yang dalam, dengan nada yang sangat tegas. Tidak mungkin. Lin Yu berkata dengan dingin, jahitan kelima dari jarum Dharma mengharuskan melepaskan pakaian di bagian atas tubuhnya. Kamu tidak bisa berada di sini. Hapus pakaian. Ekspresi Bailey tiba-tiba berubah, menatap Lin Yu dengan mata terbelalak, terkejut dan marah. Apakah kamu punya otak yang buruk? Bagaimana cara aku puntur tanpa melepas pakaian? Li Zenseng dengan tegas memarahi Bailey. Bailey menatap mata Lin Yu, dan tinjunya meremas, ketika ia berpikir bahwa tubuh Rose akan muncul di depan Lin Yu. Hatinya seperti lilitan pisau, tetapi dia tidak punya alasan untuk membantahnya. Bagaimanapun, akupuntur memang benar. Perlu membuka pakaian. Apakah kamu ingin menyelamatkan Rose? Li Zenseng terus berkata dengan suara dingin, semakin lama dia memegang, semakin berbahaya situasinya. Bailey menggertakkan giginya dengan enggan, dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, ingat, jika dia ada hubungannya dengan dia, aku pasti akan membunuhmu. Mengatakan itu dia keluar dari ruang dalam dengan cepat. Xin Yi, bantu dia melepas pakaian bagian atasnya. Lin Yu memberi perintah kepada Do Xinyi dengan suara yang dalam, lalu bangkit dan berjalan ke lemari untuk menemukan set jarum perak naga dan Phoenix miliknya. Setelah Do Xinyi membantu Rose melepas pakaiannya, dia langsung duduk di depan Rose dan menggunakan Dharma menjahit. Ekspresinya acuh tak acuh, matanya jernih, tidak ada gangguan, dan dia prihatin dengan keamanan Mawar, jadi dia sangat berhati-hati saat memasang jarum. Setelah jarum terakhir jatuh, dia mengambil nafas dan menanyakan waktu pada Xinyi, lalu duduk dan menunggu dengan sabar. Dengan lembut dia menggenggam tangan Rose yang agak dingin dan mengedipkan matanya. Melihat mata Rose yang tertutup tanpa berkedip, sambil menunggu Rose bangun, sementara tanpa sadar mengingat kembali adegan pertemuannya dengan Rose, hatinya sangat lembut untuk sementara waktu. Menguasai. Saat ini suara Do Xinyi menariknya kembali ke kenyataan, ini. Sudah 20 menit, mengapa Rose Sister belum bangun?